Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya mahasiswa Fisika ITERA, nama saya Arif Muhammad Fadli. Di sini saya mengajar materi vektor fisika untuk program Metro Kitra Center. Sebelum masuk ke vektor, alangkah baiknya kita mengenal apa itu vektor. Nah, vektor sendiri, di materi vektor sendiri itu ada dua, yaitu vektor dan skalar. Nah, vektor ini merupakan besaran memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar adalah besaran yang memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Jadi, kalau vektor itu di sini memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan kalau skalar, dia memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kalau dia tidak mempunyai nilai dan memiliki arah, itu bukan keduanya ya. Itu tanda panah aja gitu ya, bukan keduanya. Yang kita di sini, yang kita pahami, itu hanya vektor dan skalar. Lanjut, untuk selanjutnya. Penulisan vektor sendiri, jadi ada berbagai macam. Biasanya ditulis dengan huruf cetak tebal atau tanda panah di atasnya, atau huruf kapital. Contoh cara penulisan besaran vektor, misalnya kecepatan ditulis dengan huruf V, simbol velocity, di atasnya ada tanda panah. Gaya dengan huruf F, di atasnya ada tanda panah. Momentum disimbolkan dengan huruf P, di atasnya ada tanda panah dan lain-lain. Di sini kita bisa latihan bagaimana cara penulisan vektor dan skalar gitu. Nah, untuk vektor sendiri seperti tadi kita bisa tulis lagi di whiteboard ini. Iya. Di sini kita bisa menuliskan vektor sendiri. Jadi, misalkan tadi itu ada vektor kecepatan, bisa kita tulis seperti ini. V di atasnya tanda panah, dan berbagai macam momentum bisa kita tulis P, tanda panah seperti ini. Lalu ada masih banyak lagi. Misalkan kita vektor A, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini untuk menyebutkan kalau itu simbol vektor gitu. Sedangkan untuk menulis panjang vektor, kita bisa tulis dengan seperti ini, tanda mutlak. Lalu seperti tadi, kalau untuk V di atasnya ada tanda panah, lalu ditambah tanda mutlak. Ini adalah panjang vektor. Sama seperti tadi, untuk P, seperti tadi juga ditambah dengan tanda mutlak. A juga sama, bisa kita tambah dengan tanda mutlak. Jadi seperti ini untuk penulisan vektor sendiri di fisika maupun matematika gitu. Lanjut lagi, kita sudah mencoba penulisan vektor. Nah, di sini kita bisa melihat contoh skalar dan vektor.
Nah, untuk skalar sendiri itu kan dia adalah suatu besaran yang mempunyai nilai namun tidak mempunyai arah ya. Itu bisa banyak ada di fisika itu, contohnya kelajuan itu tidak mempunyai arah tapi mempunyai nilai. Jarak, umur, panas, dan macam-macam lagi seperti massa jenis, kalor, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari skalar. Di sini ada contoh dari vektor juga, banyak sekali di fisika, contohnya kecepatan, perpindahan, kecepatan, gaya. Nah, untuk vektor sendiri, yang seperti kita ingat tadi, ya, itu memiliki arah dan nilai gitu. Jadi ini ada nilainya 20 meter per sekon dan arahnya itu ke arah barat, itu untuk kecepatan. Kan ada arahnya gitu ya. Jadi masuk ke dalam vektor, sama seperti perpindahan, kecepatan, gaya, dan masih banyak lagi seperti gaya rotasi dan lain-lain, itu merupakan vektor. Nah, di sini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor atau resultan vektor. Nah, di sini sebagai contoh, kita mempunyai vektor A yang arahnya ke atas samping, lalu ada vektor B yang ke samping kanan gini, dijumlahkan menjadi seperti ini. Kita bisa langsung ke whiteboard-nya saja, kita tulis ulang. Kita latihan untuk menuliskan penjumlahan dan pengurangan vektor. Kita hapus yang tadi. Jadi kita mencoba untuk menggambarkan penjumlahan vektor. Misalkan kita punya vektor ke arah sana. Ini vektor A. A tanda panah. Lalu kita mempunyai vektor ke arah atas. Seperti ini. Nah, ini merupakan vektor B. Vektor B, lalu kita bisa jumlahkan A tambah B seperti ini. Kita bisa gabungkan seperti ini. Jadi kita bisa ambil resultannya atau penjumlahannya di sini. Nah, ini yang miring ke atas ini merupakan resultan dari vektor A plus B. Nah, ini merupakan penjumlahan dari vektor A plus B. Jadi, kalau penjumlahan seperti ini, coba kita lakukan pengurangan. Sama saja seperti tadi, kita gambar terlebih dahulu vektor A. Misalkan kita mempunyai vektor A sama seperti tadi, ke arah kanan, lalu kita mempunyai vektor B ke arah atas. Sama seperti tadi, seperti ini gambarnya ya. B tanda panah, B, vektor B. Nah, karena ini pengurangan, kita bisa lakukan seperti tadi, A ke arah sini, ini vektor A, lalu karena ini pengurangan, kita balik arahnya. Karena ini B plus ini ke atas, maka kebalikannya itu adalah ke bawah, ya kan? Jadi vektornya ke arah bawah, kalau kebalikannya, pengurangan. Untuk pengurangan sendiri, maaf ya kalau gambarnya agak kurang bagus. Jadi ke arah bawah,
Kalau pengurangan, kebalikan dari B ini. Oke, tidak dilepas ya maskernya. Oke, jadi seperti ini. Dan kita bisa tarik resultannya seperti ini. Jadi ini adalah resultan dari vektor A kurang B. Nah, ini merupakan gambaran dari penjumlahan dan pengurangan vektor itu sendiri. Nah, di sini kita bisa meninjau dari komponen vektor itu sendiri. Jadi sebuah komponen vektor, misalkan vektor V, dapat dinyatakan dengan komponen Vx dan Vy, di mana Vx itu merupakan vektor Vx merupakan vektor dari sumbu X. Ini seperti di gambar ini, Vx. Dan Vy merupakan vektor dari sumbu Y, Vy, seperti di gambar ini. Jadi kita lakukan penjumlahan seperti yang sebelumnya. Jadi resultannya ini bisa kita tarik dari Vx ini sampai ke atas Vy. Ini merupakan resultan dari vektor Vx plus Vy. Dalam notasi matematika, vektor ini dapat dinyatakan sebagai V sama dengan Vx, Vy. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi tadi kita misalkan mempunyai vektor, di sini vektor, kita bisa gambarkan seperti ini. Bisa seperti ini merupakan vektor metriknya. Bisa juga seperti tadi yang di PPT, seperti ini. Jadi ini merupakan vektor dalam dua bidang. Nanti kita akan temukan vektor dalam tiga bidang, misalkan kita temukan dalam tiga bidang sama seperti tadi, cuma komponennya kita tambahi jadi Fx, Fy, dan Fz. Nah, ini merupakan vektor dalam tiga bidang. Untuk penulisannya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke menghitung vektor dengan trigonometri. Nah, jadi kita mengetahui sudutnya vektor itu sendiri dari segitiga siku-siku yang memiliki sisi miring V. Kita bisa memanfaatkan trigonometri untuk mendapatkan Vx dan Vy. Nah, contohnya gini. Kita kan sudah belajar tentang trigonometri. Untuk sin sendiri merupakan sisi depan dibagi sisi miring, sedangkan cos itu merupakan sisi samping dibagi sisi miring. Kan kita masih ingat sin demi, kosami, tan itu tan desa, depan samping. Jadi kita bisa review nanti untuk trigonometri. Didapatkan kalau kita ingin mencari Vy, jika kita ketahui komponen V dan sudutnya, kita bisa mendapatkan besarannya dari rumus V sin theta sama dengan Vy gitu. Nah, ini untuk komponen Y. Nah, ini bagaimana dengan komponen Vx? Nah, sama saja seperti tadi, cuma karena cos theta itu adalah samping per miring, jadi kita bisa dapatkan menjadi
Vx plus V, Vx ya, Vx plus V sama dengan cos theta. Cuma karena kita ingin mencari komponen Vx, jadi kita mendapatkan rumus V cos theta. Tinggal kita balik. Contohnya gini, kita terapkan saja di papan tulis biar lebih mengerti. Jadi kita misalkan mempunyai vektor seperti ini. Seperti tadi kita mempunyai vektor yang ke arah sana. Ini merupakan vektor Vx gitu ya. Vx. Lalu kita mempunyai vektor ke arah atas Vy ya. Nah, ini kita bisa ambil resultannya di sini kan. Vx V-nya, V resultannya di sini. Nah, sedangkan kita review lagi untuk trigonometri. Trigonometri kita bisa secara ringkas saja, karena kita sudah mempelajarinya mungkin di matematika ya, trigonometri. Jadi untuk sin, nilai sin sendiri, sin theta, itu merupakan kalau di trigonometri depan per dibagi miring, sin demi. Kalau kita singkat sin demi. Depan dibagi miring. Miring ya. Nah, ini. Jadi ini yang depan, ini kan depan. Ini depan, ini samping. Ini miring maksudnya. Salah. Miring. Ini samping. Bisa diingat ya, ini kan depan, ini sudutnya, misalkan kita sudut theta. Di depan sudut ini kan ada ini ya, komponen ke atas Fy. Jadi kita bisa simbolkan ke ini kan ke depan, dan ini merupakan samping Fx-nya, dan resultannya dari depan plus samping ini, atau Fx plus Fy itu sama dengan sisi miringnya. Ini untuk sin theta depan per miring. Nah, kita untuk cos itu kita bisa cari dengan samping per miring. Ini untuk cos sendiri. Sedang menurut tangan theta, ini kita bisa cari dengan depan per samping, atau tan desa ya di kita singkat. Ini untuk materi vektor, kita bisa ingat tiga komponen ini, sin theta, cos theta, tan theta. Kembali ke tadi, untuk misalkan kita mempunyai tadi vektor fx dan fy gitu ya. Kita bisa, misalkan kita mengetahui besaran V ini sama dengan 5 Newton misalkan ya, kita mempunyai besaran resultan V itu 5 Newton. Sedangkan tetanya itu sendiri itu sebesar, misalkan kita mempunyai berapa ya, 37 derajat misalkan. Nah, kita ingin mengetahui besaran Vx dan Vy. Kita ingin mengetahui besaran Fx dan Fy.
Nah, itu caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan trigonometri yang kita bahas sebelumnya. Jadi, untuk Vx ini kan merupakan simbol dari samping ya, samping. Ini kan samping. Nah, yang kita ketahui adalah komponen miring. Jadi kita bisa seperti ini, berarti kita memakai cos kan, cos theta. Jadi fx per samping, ya samping per miring. Jadi f. Nah, jadi kita jika ingin mencari Vx sendiri, bisa langsung kita cari dengan memindahkannya, kita substitusikan saja cos theta per V. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari V itu sendiri adalah sebesar 5 misalkan. 5, kita mengetahuinya 5, sedangkan tetanya itu kita mengetahui 37. Nah, jadi kita bisa mengetahui langsung nilainya X 5 cos 37 berapa sih? Seingat saya itu sebesar 3/5 ya. Kalau tidak salah bisa dicek kembali di tabel trigonometri. 3/5 ini merupakan besaran dari cos 37 derajat. Jadi kita bisa mengetahui panjang dari vektor Vx nya. Vektor Vx ini vektor besarnya adalah 5 dikali 3/5. Coret, kita temukan vektornya adalah 3. Vektor dalam komponen Vx ya, vektor Vx. Nah, bagaimana kita mencari yang Vy sekarang? Tadi kan Vx sudah kita temui 3. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan dengan cara trigonometri. Jadi Vy ini merupakan komponen depannya, depan dari sudut. Kita bisa cari di sini. Kita memakai sin. Sin kita Vy. Kita misalkan Vy seperti tadi, depan per miring. Sama seperti tadi, V. Agak berantakan ya, ini untuk cos tadi, kita batasin aja. Nah, ini merupakan sin theta, kan? Kalau kita teman-teman masih bingung, kan tadi depan itu Vy dan samping itu V. Nah, ini kita bisa dilihat depan per miring, miring itu V, depan per miring sama dengan sin, kan sin. Jadi kita ingin mencari Vy-nya, tinggal kita substitusikan Vy sama dengan kita tukar ke sini V sin theta. Nah, maka besar Vy sama dengan, kita tahu tadi V-nya itu sebesar 5. Sedangkan sin tadi kan, sin theta ini kan sin 37 ya. Sin 37. Nah, sin 37 kalau tidak salah bisa dicek kembali kan di tabel trigonometri itu sebesar 4/5. Sin 37. Atau bisa dihitung di kalkulator teman-teman sendiri. Maka besar Vy, ini Vy ya, agak ke bawah sekali, sebesar, ini coret 5, jadi kita mendapatkan vektor Vy sama dengan 4. Nah, ini untuk perhitungan dari trigonometri. Kita bisa
Oh, satu lagi. Ini bisa teman-teman screenshot di HP atau di komputer. Kita hapus dulu. Nah, untuk mencari resultan dari vektor itu bisa kita dapatkan dengan dua cara. Yang pertama, untuk vektor, misalkan ini vektor. Ini misalkan Vx, Vx-nya ke samping, dan Vy. Nah, kita bisa mencari resultannya ini, jika ini sudutnya 90 derajat, kita bisa mencarinya resultannya seperti Pitagoras ya, kita hitung dengan Pitagoras. Fx kuadrat, jadi besarnya ditambah Vy besar V vektor Y kuadrat. Ini untuk kasus di mana vektornya itu sendiri membentuk sudut 90 derajat. Itu untuk vektor. Sekali lagi, ini untuk vektor yang 90 derajat. Nah, bagaimana jika sudutnya itu kurang dari 90 derajat? Misalkan kita mempunyai, seperti tadi, kita mempunyai sudut seperti ini. Misalkan ini vektor sembarang ke arah sembarang, A, vektor A misalkan, lalu di sini ada vektor B. Nah, ini kan bentuknya sudutnya tidak 90 derajat misalkan. Maka bisa kita cari dengan, untuk resultannya, untuk resultannya sendiri, untuk kasus kurang dari 90 derajat, itu akar dari Vx sama seperti tadi. A ya, di sini A, kita memakai A. A panjang vektor A ditambah panjang vektor B ditambah 2 AB, vektor AB, A kali B ya. Nah, cos theta. Ini untuk, nah ini merupakan panjang vektor dari vektor yang mempunyai sudut kurang dari 90 derajat. Jadi besarnya akar vektor A ditambah vektor B, ini kuadrat ya, kuadrat. B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, ini bisa teman-teman catat untuk vektor yang 90 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini merupakan dot product. Nah, dot product ini merupakan perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar yang didefinisikan dengan dalam rumus A dot B. Ini dot itu disimbolkan dengan titik, titik tebal sama dengan besar panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, ini merupakan besaran dari dot. Bisa kita jelaskan lagi di mana tadi ya, whiteboard. Ini kita hapus dulu. Untuk dot product,
Ini sebenarnya materi lanjutan dari vektor. Dot product. Ini materi lanjutan dari vektor. Nah, jadi untuk dot product sendiri ini bisa kita tuliskan seperti ini. Mana tadi? Dot product. Ini dot ya, titik tebal vektor B sama dengan A panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini merupakan besaran dari dot sendiri. Nah, dari dot ini kita bisa mencari sudutnya, tinggal kita putar saja. Cos theta sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B per A dot B. Nah, ini merupakan cos theta-nya itu sendiri. Jika kita ingin mencari theta-nya. Sekarang pertanyaannya bagaimana menerapkan ini atau mengimplementasikan ini ke dalam vektornya itu. Contoh kita mempunyai vektor 3 dimensi ya. Misalkan seperti ini. Ini kan X, kita punya sumbu X. Ini kita di sini ada sumbu Y, misalkan ini Z. Nah, untuk dot product sendiri ini kan merupakan cos theta. Jadi misalkan kita X ini merupakan Y, sedangkan Y sama dengan J, sedangkan Z sama dengan IJK. Nah, karena seperti tadi rumusnya, dot product merupakan salah satu rumusan yang memakai komponen cos theta, maka jika kita masukkan cosnya sendiri, misalkan kita masukkan cos 0. Cos 0 itu kan 1. Sedangkan cos 90 derajat itu sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jika kita mengalami perkalian dari X ke Y atau I ke J, I atau ke J, I dot J misalkan, maka yang kita dapatkan itu besaran I dikali J ini ya, panjang vektor J cos theta. Kita tahu kalau cos 90 derajat merupakan 0, sedangkan komponen X dan Y atau I dan J ini kan membentuk sudut 90 derajat ya kan. Jadi cos 90 0, berarti hasil dot dari IJ sama dengan 0 gitu kan. Sedangkan jika kita kalikan dengan atau kita dotkan I dengan I, kita mendapatkan nilai ini misalkan panjang I kali I lagi cos I dan I, X dan X itu kan sejajar, maka sudutnya 0 derajat gitu kan. Ini untuk 90 derajat ya, 90. Yang IJ tadi. Kalau yang II, karena sejajar dia mempunyai
sudut 0 derajat, maka cos 0 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa simpulkan II itu kita bisa dapatkan nilai. Jadi dapat kita simpulkan dari dot product, jika kita dotkan I dan I itu merupakan nilai. Sedangkan J dan J karena sejajar tadi, cosnya membentuk derajatnya 0, kita bisa dapatkan 1, dan K kita dapatkan 1 juga. Dan jika tidak sejajar gitu ya, misalkan tadi I dan J kan, I dan J itu membentuk sudut 90 derajat, jadi kita dapatkan 0 dan seterusnya, IK 0, JK 0. Ini untuk implementasi dari dot itu sendiri. Nanti kita bakal bahas di vektor lanjutan untuk dot product maupun cross product, jadi gitu. Nah, untuk cross product sama seperti tadi, ini kita bisa tahu dot product itu kan berperan sebagai perhitungan vektor dalam vektor proyeksi. Keistimewaannya itu merupakan perkalian vektor bersudut 90 derajat seperti tadi akan bernilai 0, sehingga mempermudah perhitungan. Lalu bagaimana dengan cross product? Nah, cross product itu perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor tegak lurus dengan kedua vektor itu dalam dimensi 3. Yang didefinisikan dalam rumus A cross B, panjang A dikali panjang B sin theta. Nah, ini K. Nah, hasil dari cross product ini sendiri beda seperti dot. Tadi dot itu merupakan perkalian yang menghasilkan skalar gitu, sedangkan cross ini vektor hasilnya. Sama seperti tadi, hanya saja jika cross itu sendiri kita hapus ya, karena kita mempunyai perumusan seperti ini. Seperti ini, A cross B sama dengan A panjang B, panjang A dikali panjang B sin theta. Kita dapatkan, kita singkat saja ya, karena ini merupakan vektor lanjutan ya. Kita dapatkan jika I kali J itu bernilai, I cross J itu bernilai, ini ada nilainya, dan nilainya ya. Vektor, nilai vektor I J cross K, J cross K itu ada nilainya, besar vektor. Yang menarik dari materi cross ini, jika kita kalikan I cross J itu menghasilkan vektor yang ada di sudut atau di komponen K. Sedangkan jika kita mengcrosskan J dan K, itu kita mendapatkan vektor yang di komponen I. JKI di komponen I. Nah, ini kebalikan dari vektor dot tadi, perkalian dot. Jika cross, dia yang sejajar, I cross I itu bernilai 0. Karena dia merupakan perkalian sin. Seperti tadi, kita tulis saja dari awal rumusannya. A cross B sama dengan panjang A dikali panjang B sin theta. Nah ditambah vektornya, karena
hasilnya vektor, maka cross ini merupakan vektor. Misalkan vektor n gitu ya. Pokoknya di sini ada arah vektornya gitu, karena dia vektor perkalian. Beda dengan dot, tadi itu skalar. Karena di sini pakai sin, jadi kalau jika dia sudutnya 0, jika dia sejajar I dan I, maka sinnya itu sin 0. Sin, karena derajatnya 0, sin 0. Sin 0 adalah 0, maka hasil perkaliannya 0. Jika J sama, J dan J itu 0. K dan K sama dengan 0. K cross K sama dengan 0. Ini kebalikan dari dot. Nah, itu nanti bisa kita lanjutkan dengan di materi selanjutnya, karena ini merupakan vektor lanjut gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, jadi contoh soalnya teman-teman tadi kan sudah belajar tentang resultan vektor gitu. Jadi kita di sini soal pertama diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 30 Newton seperti gambar berikut. Ini F2 ke arah atas, F1 ke arah kanan ya. Jika sudut yang terbentuk kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besaran nilai resultan kedua vektor. Nah, ini gampang sekali teman-teman. Lanjut. Oke. Apa? Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk contoh soal tadi. Kita mempunyai soal pertama, kita langsung saja kita eksekusi. Mana tadi ya? Nah, kita mempunyai ke arah A ya, ke arah A dan ke arah B. Oh iya, jangan A dan B lah. F1 dan F2. F1 dan F2. Ini sudutnya sebesar 60 derajat gitu kan. 60 derajat. Kita tahu F1 sebesar 30 Newton sama 30 Newton. F2 juga sama 30 Newton. Yang ditanya itu berapa resultan dari F1 dan F2 kejumlahannya. F1, F2 ini berapa misalnya. Kita bisa jumlahkan. Ini kan kita tahu gambarnya seperti ini. F1 ini ke arah kanan dan F2 ke arah kanan atas. Seperti ini. F2 kita bisa jumlahkan seperti ini ya resultannya ya. Nah, F1, 2. Ini yang ditanya. Berapa besar F1, 2. Jadi kita menggunakan rumus yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Karena ini kurang dari 90 derajat, maka kita bisa langsung masukkan rumusnya yang tadi kita sudah bahas di materi sebelumnya. Untuk seperti ini kita bisa langsung masukkan
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat 2 F1 F2 cos theta. Nah, ini rumusnya. Ini ditambah. Karena ini pertambahan penjumlahan vektor, maka ini ditambah. Bisa langsung kita masukkan nilainya. Untuk F1 sendiri merupakan 30. Nilainya 30 kuadrat ditambah F2 30 juga. 30 kuadrat ditambah 2 30 kali 30 kuadrat juga ya. 30. Sudutnya tadi 60 derajat, cos 60. Nah, kita bisa langsung masukkan ini 30 kali 30 900 ditambah 900, 30 kali 30 900 kan, ditambah 2 kali 900 berapa? 1800 cos 60 itu 1/2 akar 3 kan, cos 45 setengah, cos 30 setengah, cos 45 1/2 akar 2 ya, jadi cos 60 1/2 akar 3. Nah, teman-teman bisa jumlahin sendiri. Ini PR 900 plus 900 plus 1800 berapa tuh? 1800 ditambah 1800 3600 dikali setengah. Salah, ini dikalikan dulu ya. Nah, nanti ini PR teman-teman. Pokoknya hasilnya kita dapatkan sebesar ini. Dan Newton. Karena ini Newtonnya. Jadi untuk soal nomor 1 kita dapat hasilnya sebesar ini. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Jadi kita mempunyai 3 buah vektor. Beda kayak tadi, ini kan tadi itu 2 arahnya. Kalau ini ada banyak, 3 buah vektor dan membentuk sudut 90 derajat semua. Kita disuruh tentukan yang pertama resultan ketiga vektor. Yang kedua arah resultan terhadap sumbu X. Nah, kita dikasih tahu sin 37 derajat 35, sin 53 derajat 45, cos 30 derajat 45, cos 53 35. Oke. Kita bisa hapus, kita gambarkan ulang. Biar bagusan dikit. Nah, seperti ini. Vektornya jadi ada banyak sekali. F3. Nah, kita tulis di sini aja. 3 sin theta di sini langsung disebutkan sudutnya. Berarti kita langsung menghitungnya tanpa meninjau sin dan theta-nya, sin dan cos-nya. Jadi langsung dikasih tahu F3-nya sin 53 berapa, terus di sini F1 sin 37 sin 37 F2 juga di sumbu Y ya.
2 di sumbu Y. Ini untuk sumbu Y. Sumbu Y. Nah, itu sumbu X. Sumbu X. F3 cos berapa tadi? 53 derajat sama dengan F3 cos 37 derajat sama dengan. Nah, kita temukan seperti ini. F3 untuk F3-nya sendiri sebesar 10 Newton. F3 10 Newton. F2 sebesar 25 Newton. F1 15 Newton. Nah, langsung kita masukkan saja. F3 tadi 10 dikali sin 53. Sin 53 tadi 4/5. Ini menghasilkan ini coret 2 kali 4 8. F3 10 tadi ya, 10 37 3/5. Sin 37 3/5 coret 2 kali 3 6. F2 25. F2 25. Karena F2 tadi ke bawah ya. Karena di F2 di sini. Sedangkan F3 tadi ke arah atas. Jadi F2 min ya. Kita langsung jumlahkan saja resultannya. Untuk sumbu Y, Fy besar Fy sama dengan 8. F3 sini ini ke atas tadi ya, ke atas, plus ditambah 6 dikurang 25 sama dengan 14 dikurang 25 berapa? Ini 11 kan. Itu untuk sumbu besaran untuk Fy, berarti arahnya ke bawah, min 11. Kita tinjau dengan sumbu X. F3 tadi 10 cos 53 derajat. Cos tadi berapa cos? Cos 53 3/5. 3/5. Ini kita langsung aja hitung. Coret 2 kali 3 6 Newton. F3 cos 37 derajat. F3 tadi masih 10 Newton dikali 4/5 ya. 30 derajat 4/5. Coret. Kita dapatkan hasil 8 Newton. Nah, untuk resultan sendiri dari sumbu X, kita tahu tadi yang ini, F3 cos 37 derajat itu ke arah kanan. Maka hasilnya plus. Ini ke arah kanan, F3 cos 30 derajat. Sedangkan F3 cos 53 derajat ke arah kiri. Jadi kita minkan karena arahnya berlawanan.
maka kita dapatkan resultan pada sumbu X itu sebesar 8 min 6. 8 dikurang 6. Sama dengan 2 ya. 2 Newton. Arah resultan sumbu X yang B. Berarti kan kalau 2 Newton berarti ke arah kanan berarti kan. Sedangkan kalau min itu ke arah kiri, berarti 2N ke arah kanan. Untuk yang pertanyaan yang B. Yang B sudah dijawab, 2N ke arah kanan. Lalu kita cari resultan ketiga vektor. Jadi kita jumlahkan saja. Karena ini membentuk sudut 90 derajat, ini min 11 kita gambarkan ulang. Min 11, ini FY berarti ke arah bawah ya, karena dia min. Lalu VX ke arah kanan karena dia plus. Maka sudut yang terbentuk adalah sebesar 90 derajat. Kita disuruh mencari resultannya. Jadi kita ketahui rumusannya, yang 90 derajat itu seperti yang dibahas tadi. Untuk resultannya, yang 90 derajat itu menggunakan Pitagoras. Jadi kita jumlahkan saja, min 11. Ini fx dulu ya, fx kuadrat besaran fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah ini pemakan fx kuadrat plus fy kuadrat. Maka didapatkan fx-nya tadi 2 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 121. 11 kali 11, 121 kan? 121. 4 ditambah 121, 125 kan? Akar dari 125 itu sebesar berapa ya? 5 ya. 5 akar 5 Newton. Nah, kalau teman-teman nggak tahu 5/5 dari mana, ini kan 5 ya, di akarnya itu 25. 25 dikali 5, 125. Itu hasilnya 5 akar 5. Sudah kejawab ya untuk yang A, dan yang B sudah tadi. Kita sudah menyelesaikan contoh soal nomor 2. Lanjut kita ke tugas. Jadi buat teman-teman ya, ada tugasnya. Jika teman-teman yang ingin mengerjakan, dipersilahkan di screenshot ini gambar. Semoga cukup jelas, ini diambil dari Eptanas tahun 2000. Jadi oke. Jadi tadi ini tugasnya. Silakan teman-teman bagi yang mengerjakan untuk menambah skill teman-teman dalam mengerjakan. Jika ingin berkonsultasi bisa di mana ya?
Nanti atau pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Jadi demikian atas pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.